Warta Jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Maret 2022. Disampaikan kepada jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dalam ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan peneguhan CD baru. Untuk pertama kalinya disampaikan nama-nama calon CD baru sebagai berikut. 1. Agatha Cornelia Nikrum Kailuhu. 2. Batseba Meilan Masnifit. 3. Michelle Trifena Tresma de Fretes. 4. Vicky Venjalan. 5. Michelle Valerie Titalei. 6. Ortel Yeni Maspatela. 7. Elizabeth Maudai. 8. Stefano Kristan Salakai. 10. Harlon Anugrah Hindom. 11. Kralie Rivaldo Watimena. 12. Helmi Charles Geovano Samaran. 13. Figelus Vete Bosi. 14. Yosua Rafaelino Renyan. 15. Kristi Dei Advertria Mahakena. 16. Marcel Dave Leonovna. 17. Yongki Danang Watlitir. 2. Ibadah kunci bulan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dilaksanakan pada jam 18 WIB. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. 3. Ibadah perjamuan kudus akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 16 WIB atau jam 4 sore dan jam 18 WIB atau jam 6 sore. Untuk itu perhaliran 1 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022. 4. Diumumkan untuk ketiga kalinya bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 jam 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di gedung gereja Ebenezer Fakfak akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah antara calon mempelai saudara Novian Yosua dan saudari
Menti Hindom. Percakapan pengembalaan berlangsung pada tanggal 28 dan 29 dan 30 Maret 2022 jam 11 siang kepada calon mempelai yang telah disebutkan namanya dipersilakan berdiri. Terima kasih. 5. Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 dalam ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus terhadap seorang anak dari keluarga Pendeta M. Hindom. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 6 sore. Mohon kehadiran orang tua dan orang tua saksi dalam percakapan dimaksud. 6. Sesuai petunjuk teknis tentang pemilihan penatua dan diaken periode 2022-2027. Maka batas akhir tahapan rerutem calon penatua diaken sampai pada tanggal 30 Maret 2022 dan orientasi calon penatua diaken sesuai jadwal akan berlangsung pada tanggal 4 dan 5 April 2022. 7. Ibadah kononia perpri seklasis fakfak akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 jam 5 sore bertempat di Gereja Eden Wagom. Mohon kehadiran Bapak Perpri dalam ibadah dimaksud. 8. Aksi 5 menit untuk menunjang kegiatan pelayanan dalam jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Aksi yang sama akan dilaksanakan pada sektor-sektor dan wadah-wadah kategorial. 9. Basar hari Minggu tanggal 3 April 2022 akan dilaksanakan oleh sektor Solafide. Lansia, ibadah lansia jam 5 sore bertempat di Serbaguna tanggal 2 April 2022. 10. Ibadah Minggu tanggal 3 April 2022 diatur sebagai berikut. Jam 7 WIT sektor Gloria dan Irene. Jam 9 WIT sektor Solafide dan jam 7 WIT sektor Gloria dan Eklesia. Jam 9 WIT sektor Solafide dan Irene. Jam 18 WIT sektor Harada dan Sola Gracia. Ibadah Minggu pagi ini jam 9 dilayani oleh Pendeta R. Raprap STH dengan menggunakan liturgi Minggu sengsara kelima. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.
Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, serta di dalam tuntunan Roh Kudus, jadilah ibadah minggu kelima memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita turun melimpah menyertai saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Lukas 15 ayat yang ke-17, introitus kita. Litani Minggu Sengsara. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelap menguasaiku. Yesus terang, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Cintamu terang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Engkaulah persembunyian bagi kami, terhadap kesesakan Engkau menjaga kami. Engkau mengelilingi kami sehingga kami luput dan bersorak. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus, dan tempat disediakannya, ditanggung oleh Yesus. Baiklah, menyanyilah, puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau memegang kekasih Yesus. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sio Tuhan, engkau tuntut cinta kasih-Mu segar. Hidupku persembahkan dan mengiring Kau tetap, karena hilang keberatan serta sakit susahku. Asal saja aku tahu Kau ada sertaku. Tuhan, aku minta, bila aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kiranya Roh-Mu mencelikan mata iman kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan beriman setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan di pagi ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dan ayat 11b hingga ayatnya yang ke-32. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Shalom. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu cerita, Bapak Ibu mungkin pernah nonton filmnya. Diambil dari kisah seorang tua miskin yang menjadi seorang pengumpul barang bekas. Ketika setiap hari ia pergi dan mencari barang bekas, ia mendapat satu lampu tua yang kemudian ketika ia menawarkan lampu itu ke pengumpul rongsokan, tidak bisa dibeli karena terlalu kecil. Lalu orang tua itu pulang dan membawanya. Karena kelihatan kotor, lampu itu kemudian digosok, dilap. Ia pun bertanya, kenapa barang ini tidak ada nilainya? Bapak Ibu, ternyata di lampu itu di dalam jin perempuan ada di dalam. Ya, jadi waktu dia gosok, terus jinnya keluar. Jin bilang, bah, sadai. Dia minta terima kasih kepada orang tua itu bahwa sekian ratus tahun dia dihukum dan dimasukkan ke dalam lampu itu. Lalu dia bilang begini, mulai saat ini apapun yang kau minta akan saya jawab. Orang tua itu tidak percaya. Lalu dia bilang, tolong kau buktikan. Saya sedang lapar dan tolong buktikan apakah saya bisa mendapatkan makanan saat ini juga. Dia jawab, oh itu terlalu kecil. Dia bikin dia petan bunyi, langsung makanan full di meja. Dia bilang, saya mulai percaya. Setelah habis makan dan dia bilang untuk orang tua miskin itu begini, mulai hari ini aku adalah hamba dan engkau Tuhan. Dan apapun yang kau perintahkan akan saya lakukan. Minta apa saja saya kabulkan. Cerita ini kemudian Bapak Ibu, jin itu minta izin ke orang tua itu, bilang begini, izinkanlah saya untuk pergi dan melihat dunia manusia di luar sana. Bapak Ibu, jin dia langsung bikin begini, langsung hilang tuh Bapak Ibu. Ada yang pernah begitu langsung hilang ya? Gitu. Mungkin yang dong suka tiup-tiup, dong hilang. Dong bilang tarik Tanjung nanti sampai itu tete dong pesan-pesan di kampung. Jadi sebenarnya kalau BBM Somal ketum begitu terusan naik ojek, hilang. Transportasi dolo-dolo ya, cepat sampai. Waktu jin itu tiba, ia tiba di salah satu tempat, itu ada lapangan kecil. Lapangan kecil itu ada 11 orang anak yang bermain bola di situ. Ia melihat situasi manusia. Dia lihat begini, loh kok 11 orang anak ini berebut bola cuma satu. Kasihan betul ya anak-anak ini, kok manusia itu begitu kurang. Sedangkan di dunia saya gampang saja, gitu. Dia lalu berniat baik untuk memberikan bola seorang satu bagi anak-anak yang main bola itu. Lalu dia bikin lagi, cik. Bola tiba-tiba ada di masing-masing anak kaki. Dong kaget, mana bola? Bola yang mana yang harus kami tendang? Anak-anak heran, jin juga heran. Gitu. Jin bilang, loh dikasih bola bukannya senang malah bingung. Anak-anak lebih bingung. Ada yang tanya begini, jangan-jangan di sini banyak hantunya. Dong mulai tunduk pelan-pelan, buka sepatu dan lari. Kas tinggal bola-bola itu. Bapak Ibu, dunia jin ketika ia datang dan melihat situasi manusia, dia bingung. Apalagi
manusia juga yang kemudian melihat ke sebelah. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang manusia selalu mau ikut yang jin-jin punya tuh, gitu. Bahwa yang orang tua-tua punya tuh masih ada. Angin datang kasih kabar. Tiup saja, kalau dia tidak mengaku, nanti dong mengaku. Bapak Ibu, kisah cerita itu saya awali dalam pembacaan kita di saat ini berkaitan dengan kita yang menilai dengan mata kita. Minggu lalu dalam khotbah yang berbicara tentang orang Galilea yang dibunuh, lalu orang bilang, dong itu berdosa, lalu Yesus balas. Apakah mereka yang dibunuh lalu darahnya dipersembahkan itu mereka lebih berdosa? Atau ke 18 orang yang jatuh dan menara itu lalu mati, dompu dosa itu lebih berat dari kamu? Sama halnya Bapak Ibu, ketika Yesus ada dan duduk kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, yang menurut tradisi orang-orang begitu memang benar bahwa kelakuan kurang bagus. Gitu. Jadi ketika menagih biasanya kalau 100.000 satu hari, satu bulan, dong minta 150. Jadi 50 itu kali satu orang misalnya, kalau 10 orang ya kali dan 30 dong uang paling banyak. Makanya mereka dianggap orang-orang yang melakukan dosa, harus dipisahkan, tidak boleh. Makanya ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Siapa yang jadi jin di situ? Kalau kita bertanya, karena memang tradisinya, karena memang mereka melihat dan menilai bahwa Yesus duduk dengan orang-orang begitu. Pembacaan kita di 2 bagian. Jawab itu lalu Yesus memberikan pertanyaan, balikan dengan memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu yang diberkati, kalau bicara pembacaan kita di saat ini, kita akan berbicara tentang perilaku kita sesungguhnya di minggu sengsara yang kelima saat ini. Yesus hadir dengan hati yang terbuka. Ia tidak menutup dirinya terhadap siapapun. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehadirannya itu untuk siapa saja. Tidak pandang siapa lu, tidak pandang siapa gua. Siapa saja yang ada ia datang, karena memang ia harus datang untuk siapa saja. Tapi kita yang ada, Bapak Ibu jujur, kita yang ada dan berpakaian hitam ini, yang berjas, ada di gereja, di kita bangku duduk masing-masing, kita biasa bilang pandang orang dengan mata sabalah. Kita duduk lalu kita mulai ukur, kita tandai. Bapak Ibu benar. Kita anak-anak mulai beranjak dewasa. Kita udah bilang, nah ingat yang sana itu tidak boleh bergaul. Dia tangan kurang bagus. Yang sana tidak boleh. Dia tiap hari. Yang sana tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Begitu toh. Kita seolah memberikan ruang batas. Tidak boleh. Kritikan itu Bapak Ibu ketika diberikan kepada Yesus. Yesus santai saja. Bapak Ibu, kita yang memaknai dan menjalani minggu sengsara yang kelima di hari ini, ketika Yesus memberi pengertian secara terbuka tentang anak yang hilang.
Ada kecemburuan, mulai bagi-bagi harta. Dia minta sebagai anak, dia tahu bahwa dia pembagian ada, ya. Dia tahu bahwa dia pembagian ada. Bapak kasih saya punya sudah, karena saya ada mau pergi. Ya tak. Kalau anak-anak sekarang ini misalnya mobil, trek, apa-apa semua. Bapak mulai rambut putih, mulai tidak kuat, mulai bilang, Bapak saya ada apa-apa sebelum Bapak meninggal. Karena Bapak begini jadi, kasih sapu bagian sudah. Dalam cerita itu Bapak Ibu, ia lalu pergi dan menghabiskan bagiannya. Ia jatuh miskin dan kemudian bekerja sebagai orang yang tukang kas makan babi. Lalu kemudian rasa lapar bahkan ingin makan makanan babi. Luar biasa. Lalu ia pun merenung dan ingat, ayo di rumah sana makanan ada banyak-banyak, baru kenapa saya ke sini. Yang ada di usia muda atau yang seusia tua ini saya tanya, pernah waktu mama marah sempat angkat pakaian 2 panggal lalu keluar rumah dari pagi? Adakah? Lalu lapar terus sore pulang. Kembali karena tidak ada makanan di temanku rumah. Ma makan dong. Kalau anak yang hilang ini ketika ia kembali, dia pun bapak cium dia, polo dia baik-baik, beli sepatu, berikan pengampunan. Cuman anak sekarang yang lari. Mama siap mulai dari 55, rotan Jawa, salang, kabel. Mulai dari kabel wifi sampai kabel telepon kayak itu don siap. Tidak ada senyuman untukmu, tidak ada. Mulai dari mulut, tangan ke kaki, siaplah untuk Anda disambut. Itu realita ya, ini dari sisi ilustrasi tadi. Yesus menjelaskan itu karena Yesus menggiring orang-orang itu untuk bilang begini, saya ini tidak pandang siapa kau mau bilang dia tentang apapun, saya peluk dia. Jadi dalam kekurangan orang dimanapun, di sudut apapun, ingat, Yesus tetap menggendong, memelukmu, menciummu dengan segala kekurangan. Jadi jangan kita suka tandai orang. Mas stop stopi di sebelah dengan ibu-ibu itu. Dong kalau secabur rambut putih itu, dong secerita mulai dari rumah cat warna merah sampai warna hitam di ujung sana. Berhenti gitu. Atau mama bilang ke bapak lah, mulai stop ke sana sudah. Biasanya dong bilang 50 cari kawan, lalu 100 kali 2 tambah 3. Tong menilai seolah yang orang-orang begitu itu don tidak baik. Orang-orang berdosa, orang-orang begitu tidak boleh jadi teman, dihindari, tidak baik dong kelakuan. Memang betul ya. Karena ternyata betul saya dan Bapak Ibu ada was-was terhadap situasi itu. Tapi Yesus bilang begini, karena anak ini telah mati dan hidup lagi. Ini kita pun lagu bilang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapak Ibu sudah mati kah belum? Sudah. Bukan mati yang toki lonceng itu. Orang yang pamalas sembahyang lonceng hari Minggu dan tanya siapa mati. Aduh, hari Minggu nyong. Bukan orang mati. Don't tahu saya lonceng itu orang mati. Aduh ini hari Minggu, semua mati kah apa? Mati dalam konteks ini adalah merubah seluruh sikap perilaku hidup. Yang Yesus bilang, rubah kelakuan. Ada penyesalan diri bahwa aku telah berdosa terhadap dunia dan akhirat. Biasa kita buat pelanggaran itu, selingkuh 1 kali, pasti mace ini, dia pasti ampuni saya.
Biar dapat lap satu kali, tidak apa-apa. Saya tahu macam pukulan juga. Masa tidak ulang lagi? Tobat. Saya ilaf manusia jadi. Lah kalau anjing dong bilang apa lah? Kita sering melarikan diri terhadap ketumpuk kemanusiaan seolah kita ini lemah, tidak kuat. Manusia jadi begitu. Lalu siapa yang sempurna? Jangan kita lari, karena Bapak Ibu kesempurnaan memang milik Tuhan. Tapi waktu penciptaan itu Bapak Ibu, kita diciptakan lebih mulia dari makhluk yang lain. Makanya tidak heran kalau kita saling baku maki ya. Kok pakai lakukan sama dengan B2 2 porsi sah, RW 1 porsi. Bapak kami ya. Kita sering melihat dan menilai di sudut-sudut pandang tertentu kita. Siapa kita? Siapa dia? Yesus memberi pengampunan. Tidak ada yang sempurna di sini Bapak Ibu. Kita semua dalam kelemahan itu. Tapi dalam kelemahan itu Tuhan terima kita, memeluk kita, merangkul kita. Tema kita, marilah ikutlah aku. Bapak Ibu, hari ini ketika kita ada di Minggu Sengsara kelima, GPI Papua sejak hari Rabu kemarin mulai memunculkan nama-nama bakal calon majelis. Sebagai hamba dan pelayan perlu kita jujur bahwa memang kita tidak mampu. Bahwa memang kita tidak layak. Mengapa? Begitu nama itu muncul, kita biasa bilang begini, kenapa harus dia? Dia begitu baru. Kita menilai dia punya keluarga saya tidak benar baru. Kenapa harus dia? Bapak Ibu, ikut Yesus menyangkal diri, itu Anda siap pikul salib penderitaan. Ikut Yesus tidak gampang. Makanya betul Bapak Ibu, jika saya dan Bapak Ibu ketika kita bilang kita tidak mampu karena kita sadar, tapi ketahuilah Tuhan akan memampukanmu. Di ujian kelas katekisasi saya untuk Sidi tadi saya baca nama-nama ya. Saya tanya begini, mengapa Anda mau Sidi? Dia jawab begini, 90% jawab begini, supaya saya tanggung sapu dosa sendiri. Saya kaget. Terus selama ini siapa yang tanggung? Mama dan Bapak. Saya bilang, aduh nyong samaran ini baik juga. Berarti Bapak Tommy selama ini berat pikul nyong samaran pokalaku. Kita bilang kalau begitu jangan Sidi. Supaya bikin apa sama Mama dan Bapak pikul sampai sukses toh. Itulah pemahaman mereka. Walaupun memang sudah diajarkannya. Tapi Bapak Ibu, jawaban itu merefleksi saya bahwa ternyata saya dan Bapak Ibu saudara-saudara benar bahwa kita ini dosa ada yang tanggung, ada yang tanggung. Jadi bikin saja. Bapak yang tanggung, Yesus Kristus su tanggung. Jadi dong mengaku supaya Bapak dan Mama terlepas dari beban dosa. Bapak ini dan Mama ini, orang tua saya tanya, Bapak ini ada? Ada. Bapak ini ada di mana? Ada yang jawab, tidak tahu nama. Don semua sini, don tidak tahu Bapak ini pun nama. Padahal
Bapak Anit sudah yang berdiri jadi saksi, mengaku tentang perjalanan pendewasaan iman. Lah kalau sampai sumusidi, apalagi Mama Ani lah susen tahu kata Nasrani musidi itu lebih parah lah. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang kemudian digagas oleh GPI Papua dengan subtema membarui panggilan di jalan beriman. Bapak Ibu, di jalan itu iman kita diuji. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tunggu saya tanya Pak Itua dulu. Tunggu saya tanya Maitua dulu. Tunggu saya tanya cinta dulu. Tunggu saya tanya bos dulu. Siapa tahu kita berangkat. Kita goyang. Ada yang jawab begini, Pak Pendeta, waktu saya mengaku itu saya kaget. Kok tiba-tiba saya bilang, iya, saya siap jadi majelis. Berbeli, tadi saya mengaku iyo kak. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita itu dengan cara Tuhan. Belajar dari Petrus, saya selalu bilang Bapak Ibu, ketika Petrus dipanggil, ia bilang di Yesus begini, tinggalkanlah saya karena saya ini orang berdosa. Yesus bilang dari awal bahwa dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Jadi sampai akhirnya dia terus buat kesalahan. Jadi jangan kita bilang begini, saya boleh majelis itu bagaimana, saya tunggu jadi sama majelis. Padahal waktu naik sama saja. Begitu. Karena memang kita memandang dari sudut pandang kita. Karena kita memandang dari mata kita. Kita berdiri lalu menilai, menandai siapa dia. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus membuka diri untuk siapa saja. Yesus membuka diri untuk orang-orang yang datang mengaku diri, menyesali dirinya. Siapa dia? Yesus tidak menutup dirinya. Pasca pandemi COVID-19, di gereja, di toko, di rumah, di mana saja, tertulis begini, wajib menggunakan masker. Ya, Bapak Ibu, wajib. Karena ada sesuatu di situ. Oleh sebab Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pun harus memahami bahwa ternyata dalam ketempuh hidup, di setiap sisi kehidupan, kata bersungut itu selalu ada dan menempel di sini, di sini. Bikin ini salah, bikin itu salah, dikritik di sini salah, bikin di situ salah, di sini salah. Tidak tahu siapa yang benar. Gitu. Dalam memenuhi panggilan, ketika tema ini kita lihat menjadi bagian bersama. Sadar sungguh siapa kita. Menyesali diri bahwa kita ini sesungguhnya orang-orang yang lemah, yang tidak mampu dalam segala kelemahan itu. Tapi Yesus menolong. Yesus membuka diri. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pembacaan yang pertama kita melihat tentang gembala dan domba. Karena gembala dan domba harus saling mengenal. Tadi saya pimpin jam 7 lah. Di akhir khotbah Bapak Ibu saya cerita begini. Di perumahan dosen STT, saya pelihara ayam, ketua STT juga piara ayam. Tiap pagi dan sore, ketua STT panggil depo ayam datang. Sapu ayam tidak, karena sapu ayam su tahu depo tuan gemuk. Sapu ayam su tahu depo suara tuan bagaimana.
Begitu juga waktu saya panggil Sapuaya mau kasih makan. Sapuaya mendatang, ketua STT pun tinggal. Berani datang. Saya beras nanti habis. Bapak Ibu, kita rumah bawa ke sebelah saya. Tapi dong tahu mana dong putuan. Begitu. Dong tahu dan kenal suara tuannya. Begitu. Dan saya kenal tiap pagi. Waktu 1 ekor tidak ada, saya bisa lompat pagar, Pak. Picari. Bayangkan. Karena saya tahu, saya kenal siapa yang ada berapa warna apa, saya tahu. Begitu juga dalam kaitan di Kitumpu hidup dan pelayanan. Majelis dan pendeta harus tahu. Oh Bapak pun tanpa dulu. Oh, umat ini tidak ada. Domba ini ada di mana? Gitu kan? Harus tahu. Domba ini ada sakit, domba ini ada tersesat. Tapi kadang-kadang kita bilang begini, sudahlah. Pamalas juje kas tinggal sudah. Paksa sampai kita tuli jutar datang. Daripada 40 hilang, 1 hilang, supaya 41 kakak coret sudah. Dia mau pindah di gereja mana, kas tinggal Yesus. Itu kita. Penting bagi Yesus, satu itu penting. Tidak penting yang 99. Satu harus dicari, karena itu penting. Kalau dari sisi hitungan politik, satu itu penentu kemenangan seseorang. Jadi kalau yang mau maju calon besok-besok, belajar dari strategi Yesus Kristus. Anda pasti menang. Yang penting melayani orang, tidak usah pilih-pilih, semua diperlakukan sama. Sama dengan yang sulung bilang begini, selama ini saya ada di sini, kenapa saya tidak dipotong lembu, tidak dipotong kambing? Toh, kecemburuan itu keluar. Gitu. Dia masuk begini, dia dengar begini, seruling tarik, belum ada salon waktu itu, sound system bluetooth belum ada. Kalau terada itu lagu itu Susu Bendera kayak itu, susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir, ya. Kalau misalnya si bungsu yang modern sekarang ini pulang langsung bapak bilang siap salon, bikin tenda, sewa tenda, pesan makanan di family, pesta luar biasa. Langsung Susu Bendera duluan karena dong berpesta di sini. Ya? Susu Bendera pasti duluan, tidak ada spasi di tenda. Baru yang di rumah bilang, baru saya mau pesta kapan, Pak? Gitu. Yesus bilang, selama ini kau ada dengan saya di sini dan kau merasakan, tapi dia ada sukacita ketika seseorang bertobat. Gitu. Kan orang tua pasti senang ya kalau dia pu anak merubah kelakuan. Begitu luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ending dari cerita jin tadi itu, dia pu anak-anak mulai tahu bahwa ternyata seluruh kekayaan itu didapat dari jin. Lalu dia pu anak mulai gosok, berikan saya uang 10 juta, semua sampai dong kaya. Lalu dia bilang, orang tua itu bilang, jin, apakah engkau bisa merubah kelakuan anak-anak saya? Lalu dia bilang bisa. Lalu dia merubah seluruh sikap anak-anaknya. Bapak Ibu tidak sepercaya jin ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ada bawa jin pakai kelakuan. Jin domba, setan kain ya. Tapi sadar sungguh Bapak Ibu bahwa gambaran terhadap pembacaan kita di saat ini, ia bersuka cita atas kembalinya si orang hilang daripada keselamatan orang-orang yang ada di rumah. Saya percaya sungguh Bapak Ibu, memaknai Minggu Sengsara ini, saya dan Bapak Ibu pulang lalu melakukan bahwa ternyata penyesalan diri, berdiri dan menilai orang
adalah merupakan bagian yang harus tidak perlu kita lakukan. Artinya, seburuk apapun seseorang, ketika kita ada di dalam pengakuan diri bahwa kita ini orang berdosa dan mengaku, maka kita adalah orang-orang yang diterima, dipeluk, diberi pakaian yang layak. Tuhan telah melakukannya untukku dan untukmu. Sudah. Anda sedang dipeluk dalam penderitaanmu, kesesakanmu, kesakitanmu. Tuhan memelukmu dalam pengakuanmu bahwa Tuhan, aku ini kembali. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya undang berdiri, sama-sama kita mengaku pengakuan iman Rasul kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Perlindungan yang teguh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah telah menolong hidup kami di minggu pergumulan hidup kami, minggu pelayanan, minggu pekerjaan, minggu usaha, minggu belajar, minggu kerja kami. Terima kasih Tuhan, kedapatan kami melewatinya dengan segala baik, walaupun kami punya kelemahan, kekurangan dalam melakukannya. Terima kasih. Kami datang meminta lagi kepada Tuhan untuk minggu yang baru, minggu pelayanan, kerja, usaha, belajar kami. Tuhan layakkan kami dan kami yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab itu bagi kami. Bersama umat-Mu yang hadir, yang beribadah, yang berdoa, kami datang kepadamu, meminta kepada Tuhan, Engkau menyertai, memberkati bangsa dan negara ini, memberkati pemimpin negara ini, dari pusat sampai ke daerah. Pemimpin kami di Provinsi Papua Barat, pemimpin kami di Kabupaten Fakfak, kedua hambamu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Untung dan Mama Yohana, dan seluruh perangkat aparatur sipil negara, TNI, Polri, semua mereka yang bekerja untuk pelayanan masyarakat banyak. Tuhan Allah tolong dan Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yakin sungguh bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami punya banyak kekurangan,
Tapi Tuhan melengkapi kami, Tuhan memampukan kami untuk melewatinya. Kuduskan, sucikan kota ini bagi kami, kota Fakfak. Sembuhkan kota ini. Proses vaksinasi massal yang saat ini berlangsung di kota ini, Tuhan memberkati para medis, tim gugus yang bekerja untuk menyehatkan kota ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan masyarakat yang berproses untuk divaksin. Berdoa kami Tuhan untuk gereja yang ada di Indonesia, yang ada di tanah Papua, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Berkati para pimpinan kami yang saat ini ada dalam bergumul untuk pergumulan amandemen tata gereja GPI Papua, tapi juga rapat Badan Pekerja Sinode yang sementara berlangsung di Timika. Tuhan berkati para pemimpin kami yang terus bergumul untuk kemajuan gereja, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan Yesus jaga hamba-hambamu ini Tuhan. Berkati gereja ini, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus melayani kami yang ada sebagai pelayan-pelayan di GPI Papua, pelayan pegawai, pendeta emeritus, semua mereka badan-badan pembantu dari sinode klasis, jemaat-jemaat. Tuhan Allah memberkati dan menyertai setiap mereka. Kami yang ada di jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Ketua Majelis Jemaat dalam tugas tanggung jawab yang ia lakukan, yang ada di Timika sebagai bagian dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati perjalanan kembali berjumpa dalam pelayanan. Berkati Pendeta Basari bersama keluarga, hamba bersama keluarga. Memberkati Penatua Diaken, memberkati badan-badan pembantu dalam jemaat Ebenezer, pengurus-pengurus pada kategorial, pengurus sektor, pemandu lagu, pemain organ, peraturan fokus. Tuhan memberkati dan menyertai tim multimedia. Tuhan memberkati bendahara tata usaha, cleaning service, tua agama. Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi mereka diberkati Tuhan. Umat-Mu yang hadir, yang beribadah, yang berdoa di saat ini, pergumulan hidup mereka yang mereka rasakan saat ini Tuhan, pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha yang mereka usahakan, kami yakin Tuhan beri yang terbaik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda. Tuhan beri yang terbaik bagi mereka. Rasa sakit yang mereka rasakan, kami yakin mereka ada dalam pemulihan-pemulihan dari rasa sakit itu, dan Tuhan angkat seluruh penderitaan umat-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, orang-orang kekasih kami yang jauh terpisah dari hidup kami karena pekerjaan, karena pendidikan, papa mama, adik kakak, suami istri, anak-anak yang jauh terpisah dari hidup kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Layaknya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan setiap mereka. Umat yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan memberkati dan menyertai keluarga besar Hindom yang akan melakukan pergumulan pernikahan bagi keluarga baru, bagi kedua anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati kedua pribadi ini, memberkati seluruh persiapan-persiapan. Tuhan, kami yakin bahwa dalam persiapan pernikahan ini ada duka atas dipanggil pulangnya orang tua mertua. Tuhan beri kuat bagi keluarga besar. Percaya sungguh Tuhan pun maksud yang baik bagi keluarga ini. Berdoa kami untuk orang tua lanjut usia di dalam jemaat ini. Opa dan Oma Taruma Sele, Bapak Wim Tala, Oma Yotoi Suta, Oma Risa Masu, Bapak Tomiaan, Oma Icimo, Bapak Syahaya, Oma Yota Halele, dan semua orang tua lanjut usia yang ada di jemaat Ebenezer. Umat yang ada dalam kondisi-kondisi yang sakit, yang ada di rumah,
maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati, menyembuhkan Saudara Dias Soga, Mama Fin Habibu, Umat Teda Ubra, anak Renat Rumatora, Papa dan Mama Rumatora dalam pemulihan, Oma Dikto Isuta di dalam pemulihan, Ibu Happy dan anak Sean Inggamer yang ada dan sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka seperti Tuhan juga memberi kesembuhan bagi yang lainnya. Orang-orang yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit, yang saat ini ada dalam penderitaan rasa sakit, Tuhan pulihkan mereka lewat setiap obat, makanan dan minuman yang digunakan untuk proses itu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, hidup dan kehidupan kami jemaat Ebenezer Fak-Fak, kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi kami, umat-Mu yang hadir, yang beribadah di saat ini. Tuhan jaga kami dari segala yang jahat dalam aktivitas kami memasuki minggu karya yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati proses pemilihan majelis jemaat GPI Ebenezer Fak-Fak, anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan berkati pribadi-pribadi, kami yakin Tuhan akan melengkapi mereka dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan lengkapi. Berdoa kami untuk panitia pembangunan pastori dan perluasan konsistori, memberkati STT GPI Papua Fak-Fak. Tuhan tolong dan Tuhan terus memberkati setiap mereka. Bapa di sorga, umat-Mu yang berbahagia di minggu berjalan di hari ini maupun minggu yang akan datang, memberkati Ibu Melvin Heipon, memberkati keluarga Hetarion, memberkati Asa Heipon, memberkati dan menyertai kehidupan anak Andriani Kabes, memberkati dan menyertai Bapak M. Titahena, memberkati dan menyertai anak-anak Tuhan yang ada dan bergumul atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan pertambahan usia masing-masing mereka. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda Muskita Kabes yang berbahagia. Tuhan tolong dan Tuhan menyertai seluruh hidup dan kehidupan mereka di hari-hari ulang tahun, hari kebahagiaan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami yakin dan percaya bahwa hidup dan kehidupan kami akan diberkati Tuhan, dan kami percaya sungguh Tuhan bahwa ketika kami berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya bagi kami. Amin. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selaku persembahan yang ada
dalam memberikan hidupmu supaya hidup untuk memuliakan Tuhan melalui setiap kemuliaan. Kiranya Tuhan berkenan menerima pemberian kami kepada-Mu. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada Jumat 15 April 2022, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Bapak Ibu jemaat yang lain saya undang berdiri. Jemaat, kita telah selalu bersama dengan Tuhan. Ia menjamin hidup kita karena baginya segala kepunyaannya adalah kepunyaan kita. Tetaplah terhubung dengan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Dengar Maha Tuhan panggil, marilah ke benangku. Gandum sudah jadi putih, baik ketamlah gandumku. Tuhan panggil dengan sangat dan besarlah upahmu. Biar dengar dan menyahut, utus aku Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.